Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bimbingan dan konseling akan menjelaskan mengenai eksistensialisme. Baik, sebelum kami menjelaskan materi kami masing-masing, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri beserta submateri yang akan kami jelaskan. Saya persilahkan. Saya atas nama Ustaz Hairil akan membawakan materi yaitu hakikat eksistensialisme. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni. Saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya eksistensialisme. Perkenalkan, nama saya Mahdalena. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri eksistensialisme. Perkenalkan, nama saya Rosmala. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh eksistensialisme. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh eksistensialisme bagian kelima. Baik, itu saja dari kami. Selamat menyaksikan penjelasannya. See you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Miftahul Hairil, anggota dari kelompok 3 bimbingan dan konseling. Saya akan membawakan materi yaitu hakikat eksistensialisme. Kata eksistensialisme berasal dari kata ex yang berarti keluar dan sistensi atau sisto yang berarti menempatkan. Secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh akunya. Karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya sekaligus sebagai miliknya. Upaya untuk menjadi miliknya itu manusia harus berbuat, menjadikan atau merencanakan yang berdasar pada pengalaman yang konkret. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dan berdasar pada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Pendapat lain menyatakan bahwa eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Akan tetapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan suatu yang menurutnya benar. Baik, itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wahyuni akan menjelaskan latar belakang lahirnya eksistensialisme. Filsafat selalu lahir dari suatu krisis. Krisis berarti penentuan. Bila terjadi krisis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba apakah ia dapat tahan uji. Dengan demikian, filsafat adalah perjalanan dari satu krisis ke krisis yang lain. Begitu juga dengan filsafat eksistensialisme, lahir dari berbagai krisis atau merupakan reaksi atas aliran filsafat yang telah ada sebelumnya atau situasi dan kondisi dunia. Yaitu yang pertama, materialisme. Menurut pandangan materialisme, manusia itu pada akhirnya adalah benda, seperti halnya kayu dan batu. Memang orang materialis tidak mengatakan bahwa manusia itu sama dengan benda, akan tetapi mereka mengatakan bahwa pada akhirnya, jadi pada prinsipnya, pada dasarnya, pada instansi yang terakhir, manusia hanyalah sesuatu yang material. Dengan kata lain, materi, betul-betul materi. Menurut bentuknya, manusia memang lebih unggul ketimbang sapi. Tapi pada eksistensinya, manusia sama saja dengan sapi. Yang kedua, idealisme. Aliran ini memandang manusia hanya sebagai subjek, hanya sebagai kesadaran. Menempatkan aspek berpikir dan kesadaran secara berlebihan, sehingga menjadi seluruh bahkan
dilebih-lebihkan lagi sampai menjadi tidak ada barang lain selain pikiran. Yang ketiga, situasi dan kondisi dunia. Munculnya eksistensialisme didorong juga oleh situasi dan kondisi di dunia Eropa Barat, yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada waktu itu keadaan dunia tidak menentu. Tingkah laku manusia menimbulkan sifat muak dan mual. Penampilan manusia penuh rahasia, penuh imitasi yang merupakan hasil persetujuan bersama yang palsu yang disebut konvensi atau tradisi. Manusia berpura-pura, kebencian merajalela, nilai sedang mengalami krisis, bahkan manusianya sendiri sedang mengalami krisis. Sementara itu, agama di sana dan di tempat lain dianggap tidak mampu memberikan makna pada kehidupan. Itulah tadi penjelasan dari latar belakang lahirnya eksistensialisme. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdalena, anggota dari kelompok 3 bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri eksistensialisme. Dari sekian banyak filsuf eksistensialisme atau eksistensialis yang memiliki pemikiran atau pendapat yang berbeda-beda mengenai keeksistensialismenya, maka dapat ditemukan beberapa ciri yang sama sehingga sistem tersebut mampu dikatakan sebagai eksistensialisme. Menurut Harun Hadi Wijono pada tahun 1990, ciri-ciri eksistensialisme ada 4, yaitu yang pertama, motif pokok adalah apa yang disebut eksistensi. Eksistensi adalah cara manusia berada. Hanya manusialah yang mampu bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada. Pusat perhatiannya adalah manusia, sehingga filsafat ini bersifat humanitis. Yang kedua, bereksistensi harus diartikan bersifat dinamis. Bereksistensi menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti merencanakan, berbuat, dan menjadi. Setiap manusia menjadi lebih atau kurang terhadap keadaannya. Yang ketiga, di dalam eksistensialisme, manusia dipandang terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih perlu dibentuk. Pada hakikatnya, manusia terikat terhadap dunia di sekitarnya, terlebih lagi terhadap manusia di sekitarnya. Yang keempat, eksistensialisme menekankan terhadap pengalaman yang konkret, pengalaman yang eksistensialis. Hanya saja, arti pengalaman ini berbeda-beda. Menurut Heidegger, menekankan terhadap kematian yang menyeramkan segala sesuatu. Menurut Marcel, menekankan terhadap pengalaman keagamaan. Dan menurut Jaspers, menekankan terhadap pengalaman hidup yang bermacam-macam, seperti pengalaman kematian, penderitaan, kesalahan, dan perjuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmala, anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan menyebutkan 4 tokoh eksistensialisme. Yang pertama, Søren Aby Kierkegaard. Kierkegaard adalah seorang filsuf dan teolog abad ke-19 yang berasal dari Denmark dan dianggap sebagai bapaknya filsafat eksistensialisme. Ide-ide pokok Kierkegaard yang pertama tentang manusia. Kierkegaard menekankan posisi penting dalam diri seseorang yang bereksistensi bersama dengan analisisnya tentang segi-segi kesadaran religius seperti iman, pilihan, keputusan, dan ketakutan. Menurut Kierkegaard, manusia tidak pernah hidup sebagai suatu akumum, tetapi sebagai aku individual yang unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Yang kedua, pandangan tentang eksistensi. Kierkegaard
mengawali pemikirannya di bidang eksistensi dengan mengajukan pernyataan bagi manusia yang terpenting dan utama adalah keadaan dirinya atau eksistensi dirinya. Yang ketiga, teodise. Menurut Kierkegaard, antara Tuhan dengan alam, antara pencipta dan makhluk terdapat jurang yang tidak dapat terjembatani. Ia menjelaskan bahwa Tuhan itu berdiri di segala ukuran sosial dan etika, sedangkan manusia berada jauh di bawahnya. Tokoh yang kedua, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super dan mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Tokoh yang ketiga, Karl Jaspers, memandang filsafat bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada diri sendiri. Eksistensialismenya ditandai dengan pemikiran yang menggunakan atau mengatasi semua pengetahuan objektif sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Tokoh yang keempat, Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah seorang filsuf asal Jerman. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Mungkin sampai di sini penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh eksistensialisme yang kelima yaitu Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris, Prancis 21 Juni 1905, meninggal di Paris 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Adalah seorang filosof dan penulis Prancis. Dialah yang dianggap mampu mengembangkan aliran eksistensialisme. Bagi Sartre, eksistensi itu lebih dulu ada dibandingkan dengan esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih dari hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya di masa lalu. Ide-ide pokok Sartre adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang manusia. Bagi Sartre, manusia itu memiliki kemerdekaan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya. Kehidupan manusia itu mungkin tidak masuk akal atau bahkan mungkin tidak mengandung arti. Akan tetapi, yang jelas manusia itu dapat hidup dengan aturan-aturan integritas, keluhuran budi, dan keberanian, dan mereka dapat membentuk suatu masyarakat manusia, yakni mengingkari adanya Tuhan. Sartre mengingkari adanya bantuan dari luar diri manusia. Manusia harus bersandar pada sumber-sumbernya sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya bagi pilihan-pilihannya. Karena itu, bagi Sartre, pandangan eksistensialisme adalah suatu doktrin yang memungkinkan kehidupan manusia. Yang kedua, dua tipe ada, yaitu L3 Porsoi dan L3 Ensoi. L3 Ensoi atau being in itself atau ada di dalam dirinya sendiri. L3 Ensoi sama sekali identik dengan dirinya sendiri. Istilah L3 Ensoi ini untuk menunjukkan eksistensi di dalamnya seseorang bertindak sebagai sesuatu yang ada begitu saja, tanpa menyadari bahwa pilihannya otentik, bebas, terbuka bagi semua tindakan seseorang. Terus L3 Porsoi. L3 Porsoi itu yaitu ada untuk dirinya sendiri. Konsep ini tidak mentaati prinsip identitas seperti halnya dengan L3 Ensoi. Diungkapkan di sini bahwa manusia mempunyai hubungan dengan keberadaannya. Ia bertanggung jawab atas fakta bahwa ia adalah seorang pekerja. Yang ketiga yaitu Mu-Fai-Shui. Mu-Fai-Shui, konsep ini menjelaskan bahwa penyangkalan diri seseorang, terutama Val, tidak mengakui dan tidak menerima bahwa seseorang mempunyai kebebasan dalam memilih. Konsep ini menghindari tanggung jawab dan takut untuk membuat keputusan. Yang keempat yaitu kebebasan. Dalam pemikiran, Sartre selalu bermuara pada konsep kebebasan. Sartre memberikan perumusan bahwa pada manusia itu eksistensi mendahului esensi. Maksudnya, setelah manusia mati baru dapat diuraikan ciri-ciri seseorang.
Perumusan ini menjadi intisari aliran eksistensialisme dari Sartre. Kebebasan akan memberi rasa hormat kepada dirinya dan menyelamatkan diri dari sekedar menjadi objek. Oke. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.